Halo semua, bertemu dan Army di channel Army. Kali ini seperti biasa kita bakal bahas Jepang lagi. Nah, kali ini temanya bakal sedikit lebih menarik karena kita bakal ngebahas satu partikel. Yang dimana partikel ini tuh sering dipakai hampir di setiap bunpo atau grammar dalam bahasa Jepang. Partikel apa itu kira-kira? Ya, partikel itu adalah partikel ni, ya kan? Nah, partikel ini menurut gue ya partikel yang bisa dibilang variannya banyak banget ya. Karena gue jujur aja sama partikel ini itu belajarnya agak lama. Dari semua partikel dalam bahasa Jepang, dari partikel wa, partikel no, partikel e, partikel wo, partikel ini tuh yang paling banyak sering muncul dan banyak sekali bentuknya gitu, dengan banyak varian-variannya. Nah, tapi untuk kali ini gue pribadi kagak bakal ngebahas tentang tentang yang lain-lainnya terlebih dahulu. Tapi gue di sini bakal ngebahas partikel ini dari yang paling dasarnya dulu. Maksudnya yang paling dasar itu apa bang? Maksudnya yang paling dasar itu adalah yang paling sering dipakai dan yang pastinya paling gampang untuk dimengerti. Oke, jadi let's go. Oke, jadi sesuai dengan yang gue pelajari sebelumnya, jadi partikel ini tuh adalah suatu partikel yang sangat fleksibel banget. Maksudnya fleksibel tuh apa? Dia tuh bisa nyambung ke semua bentuk grammar gitu. Nah, adapun juga partikel ini tuh yang pertama banyak banget kegunaannya, dan yang kedua dia tuh partikel yang bisa gue katakan tuh paling sering dipakai gitu kan. Jadi kalau menurut gue tuh partikel yang sering dipakai itu yang pertama wa, yang kedua ni, ketiga baru ga sama no gitu, sama wo. Nah, partikel ini paling sering dipakai. Nah, makanya kalau lu belajar bahasa Jepang, kalau lu nggak paham partikel nih, nah lu siap-siap aja dah tuh, ntar lu bakal bingung ke depannya. Oke, jadi langsung aja ke pembahasannya. Oke, jadi partikel ini pada kali ini yang gue bahas adalah partikel ini untuk nunjukin kita mau pergi kemana gitu. Fungsinya sama kayak partikel E, cuman kontekstualnya itu artinya bukan arti, maksudnya kayak dia tuh beda dari E. Kalau E itu kan kita nunjukin kita pergi. Nah, tapi status pergi dalam partikel E itu menunjukkan bahwa kita itu sedang pergi gitu. Maksudnya lagi pergi nih, ini kita lagi melaksanakan perjalanan yang dimana pekerjaannya itu udah dilakukan gitu. Itu partikel E. Tapi kalau ni ini ente itu baru mau ngerjain. Nah, misalkan kayak gimana? Misalkan kita bilang kita mau ke misalkan kayak kemana ya? Misalkan kita mau ke rumah. Nah, gitu kan. Ini baru mau tapi belum berangkat. Kurang lebih seperti itu. Itu fungsinya partikel ni. Jadi perbedaan antara ni dan e gitu. Jadi ntar jangan disamain. Nah, adapun juga ntar fungsi dari ni ini juga bakal ngaruh ke bunpo yang namanya ntar ada bunpo tentang ngejelasin ente ngelakuin sesuatu itu di mana. Nah, itu ntar bakal gua bahas ke depan. Oke lah, jadi langsung saja kita bikin contoh lah ya. Yang bikin contohnya kita simpel aja yang tadi. Misalkan kayak sensei ni gakusei sensei wa gakusei ni ikimasu. Nah, guru pergi ke sekolah, ya kan? Guru pergi ke sekolah. Nah, itu maksudnya si gurunya ini pengen pergi ke sekolah. Nah, kalau misalkan misalkan kalau diartikan ke bahasa Indonesia ya, mungkin beberapa dari ente ada yang bingung nih kan, ini masih agak-agak samar gitu, masih agak sama-sama sama partikel E. Oke, jadi gue bikin artinya gini aja nih. Kalau misalkan E itu artinya jadi kayak gini. Sensei wa gakkoe ikimasu. Sensei pergi sekolah. Nah, itu kayak gitu. Itu kalau partikel E. Kalau partikel ni, sensei wa gakko ni ikimasu. Sensei pergi ke sekolah. Nah, jadi kalau misalkan diartikan ke bahasa Indonesia, partikel ni itu tuh kayak ke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gampangnya. Ya, jadi pengertian gue pribadi seperti itu tentang partikel nih. Ya mungkin kalau ada penjelasan lain sih ya oke lah. Mungkin ya, karena jujur aja gue pribadi itu belajar berdasar pengalaman gue pribadi gitu kan. Dan dari guru gue terdahulu juga ngejelasinnya yang gue tanggepin yang kayak gitu.
Nah, oke. Jadi kurang lebih itu adalah contoh dari partikel Ni, gitu kan. Itu baru satu contoh ya kan, kurang lebih yang gue lihat itu kurang lebih ada 6 contoh gitu kan. Itu 6 contoh dasar. Belum lagi partikel Ni yang barengan sama bunpo-nya lagi. Wah, itu lebih banyak lagi tuh. Ya, tapi intinya apa ya? Kita belajar sedikit-sedikit dulu lah. Ntar kita cicil-cicil sampai ntar kita ya tembus loh kok N5 gitu. Kita tembus sampai N5 ya kan. Wah, lumayan coy. Lu bisa dengerin gua doang ngomong tapi lu bisa N5. Wah, itu mantep sih. Oke, ya. Oke, jadi paling itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga like video gua untuk dukung gua membuat konten-konten edukasi ya kan. Supaya ya gue juga semangat lah bikin kontennya gitu. Kalau misalkan gue bikin video lama cuman yang nonton dikit, yang like kagak ada, yang komentar kagak ada, ya aduh bosen coy ya kan. Oke ya, jangan lupa subscribe dan juga like, dan jangan lupa follow TikTok gue dan juga akun sosial media gue, link ada di deskripsi. Oke, sekian, terima kasih, assalamualaikum.